Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam ke-26 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita dimudahkan berkesempatan hadir di tempat ini, mengunjungi salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat dimuliakan, tempat yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena walaupun hujan yang sejak sore atau bahkan mungkin siang tadi turun mengguyur kota kita, namun alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk bisa bermujahadah, ya, menghadiri taman dari taman-taman surga, tentu saja dengan harapan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin setiap langkah-langkah kita dan upaya kita dalam menjemput ridha dan kecintaan Allah tidak akan disia-siakannya, yang selama kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa kadar pahala di sisi Allah sangat tergantung dengan sejauh mana upaya kita, dedikasi dan perjuangan mujahadah kita. Makin besar perjuangan, makin besar usaha kita, maka insyaallah pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, malam hari ini dengan hujan yang mungkin bisa kita anggap sebagai uzur, ya, namun ketika kita berusaha untuk tetap meneruskan dan melanjutkan amal-amal soleh kita, kebaikan rutin yang kita kerjakan ini, maka insyaallah pahala lebih besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi di antara pundi-pundi pahala bagi kita, serta bagian upaya persiapan kita untuk menjemput bulan musabaqah, bulan kompetisi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, waktu terus berlalu dan tidak terasa kita sudah memasuki pekan terakhir, ya, di bulan Rajab. Sekarang kita berada di malam Ahad yang paling terakhir di bulan Rajab 1446 Hijriah. Tidak berapa hari lagi, tidak lama lagi, beberapa hari lagi ke depan kita akan didatangi bulan Sya'ban, bulan yang paling terakhir mengantari kita dengan bulan suci Ramadan. Dan Allah di bulan Rajab, dan tentunya makin kita persiapkan lagi di bulan Sya'ban, ya, ke depan, dan semoga kita berada dalam kondisi yang terbaik, ya, ketika Ramadan sudah tiba, ya. Semoga kita sudah berada dalam kondisi yang terbaik, karena kita tidak mau menyambut Ramadan sebagaimana
yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekedar hanya rasa gembira menghadapi atau bersama dengan bulan suci Ramadan, namun tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupannya, utamanya dalam persoalan kuantitas dan kualitas ibadah ya. Padahal kita tahu Ramadan datang bukan sekedar untuk datang menemui kita, tapi datang untuk menyiapkan sekian banyak kebaikan-kebaikan, dan hanya yang bersungguh-sungguh yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam taklim malam Ahad kita yaitu taklim kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang soleh yang berisikan sabda dari penghulu pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku yang kita kaji ini adalah karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat di tahun ke-676 Hijriah, di abad ke-7 Hijriah. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan Kitabul Jihad ya. Semoga kita bisa menyelesaikan ya pembahasan ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan ya. Walaupun sebenarnya hadis-hadisnya masih lumayan ya, kita kemudian bisa selesaikan, karena tentunya di bulan Ramadan kita liburkan aktivitas kajian rutin kita untuk kita lebih konsen fokus pada sholat tarawih dan mungkin kajian-kajian khusus tentang tadabbur ya Al-Quran. Kita dalam pembahasan kitab tentang jihad, dan pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir sudah sampai pada hadis yang ke 1306 gitu ya. Ya, hadis yang ke 1306. Kita lanjutkan pada malam hari ini dengan beberapa hadis-hadis yang masih tersisa dalam pembahasan jihad. Kita mulai dengan hadis yang ke 1307 ya, hadis ke 1307. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang berkunyah dengan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat yang dikenal dengan kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili ya, Abu Umamah Al-Bahili. Adapun nama asli beliau adalah Sudai bin Ajlan ya, Sudai bin Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu as-sadaqati, seafdal sedekah atau sedekah yang paling afdal, zillu fustatin fi sabilillah. Zillu itu naungan, fustat itu kemah besar ya, yang bisa menaungi orang banyak atau beberapa orang. Fi sabilillah, yang disiapkan dalam rangka fi sabilillah. Yang kedua, berikutnya wa manihatu khadimin fi sabilillah. Dan maniha itu pemberian, memberikan, menyiapkan ya. Kalau manah yamnah artinya memberikan ya. Makanya kalau dalam bahasa Arab beasiswa itu apa? Beasiswa bahasa Arab, siapa yang tahu bahasa Arab di sini? Apa? Minha ya, minha di Rusia, beasiswa. Minha itu pemberian ya. Maniha artinya pemberian khadim, memberikan khadim, menyiapkan khadim, pelayan fisabilillah, di jalan agama Allah. Ya, nanti kita terangkan insyaallah.
au turuqatu fahlin fi sabilillah. Turuqah itu adalah onta betina yang sudah dewasa, yang sudah bisa digauli oleh jantannya, oleh unta yang jantan yang bisa melahirkan anaknya, ya. Fi sabilillah, di jalan agama Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan sahih, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis yang kedudukannya hasan sahih. Ya, sudah sering kita jelaskan bahwa derajat hadis dikatakan hasan sahih ini salah satu kekhususan Imam Tirmidzi. Ya, sebenarnya bukan cuma beliau satu-satunya, tapi adalah yang paling banyak menggunakan istilah hasan sahih ini adalah Imam Tirmidzi, termasuk yang paling mempopulerkannya. Karena biasanya kalau ulama-ulama yang lain entah bilang hasan atau entah bilang sahih. Adapun mengumpulkan hasan sahih itu jarang-jarang ada ulama yang seperti itu. Yang paling banyak menggunakan istilah ini adalah Imam Tirmidzi. Ya, jarang karena memang hasan bukan sahih, sahih bukan hasan, artinya derajatnya beda, ya, derajatnya beda. Walaupun hasan atau sahih sama-sama derajatnya makbul, diterima dalam pendalilan, dalam menggunakan sebagai hujjah. Tapi ulama membedakan antara hasan dan sahih. Tapi Imam Tirmidzi biasa mengatakan hasan sahih, yang mana kesimpulannya bahwa yang beliau maksudkan hasan sahih kalau saja hadisnya itu cuma memiliki satu jalur periwayatan, maka hasan sahih maksudnya hadis ini diikhtilafkan oleh ulama kita. Ada sebagian ulama yang mengatakan derajatnya hasan, ada sebagian ulama kita mengatakan derajatnya sahih. Dan Imam Tirmidzi tidak mau mentarjih, beliau kumpulkan saja pendapat yang berbeda di kalangan ulama kita, maka beliau bahasakan dengan hasan sahih. Atau kemungkinan kedua, bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan, bukan cuma satu saja, dan sebagian jalur periwayatan itu derajatnya hasan dan sebagian jalur periwayatan derajatnya sahih, maka beliau kumpulkan dengan ungkapan beliau hasan sahih. Itu kesimpulan dari Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebagian ulama kita menilai hadis ini ada kelemahan, tapi paling tidak dia bisa mencapai derajat hasan li ghairihi. Ya, intinya hadis ini ya insyaallah bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Kita lihat beberapa kesimpulan faidah dari hadis kita ini. Di sini dikatakan afdalus sadaqat, sedekah yang paling afdal. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sedekah itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan sedekah secara umum itu mulia, ya. Sedekah secara umum adalah salah satu amalan yang paling mulia, salah satu ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling lama manfaatnya. Makanya kalau saja ulama kita berbeda pendapat tentang beberapa amalan-amalan, apakah bisa kita hadiahkan kepada orang lain, ya, ada beberapa amalan yang diikhtilafkan, apakah bisa kita puasa tapi niat untuk orang lain, apakah kita bisa haji atau umrah dengan niat untuk orang lain. Ada beberapa khilaf tentang atau yang paling besar khilafnya umpamanya tentang masalah apakah boleh mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Ini ada khilaf. Yang disepakati, di antara amalan yang disepakati, yang paling disepakati adalah sedekah. Ya, sedekah adalah amalan soleh yang disepakati bisa dihadiahkan kepada orang lain. Dalam artian kita yang bersedekah
tapi kita niatkan pahalanya kepada orang lain, termasuk orang yang sudah meninggal dunia, ya, orang yang meninggal dunia. Dan bisa juga kepada orang yang tidak meninggal dunia atau masih hidup, ya, masih bisa. Jadi ini diantara kekhususan dari sedekah, ibadah yang sangat spesifik, ya, memiliki keutamaan khusus. Dan sedekah yang paling tinggi nilainya adalah sedekah karena fisabilillah, yang Allah ibaratkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan agama Allah itu bagaikan tangkai yang memiliki 7 bulir, ya, kamathali habba, seperti biji, ya, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 7 bulir. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Jadi di setiap tangkai ada 100, ya, 100 bulir. Jadi 7 kali 100, 700, ya. Orang yang berinfak fisabilillah mendapatkan pahala 700 kali lipat, ya, 700 kali lipat. Dan ini salah satu pahala yang paling besar, ya, karena kaidah umum dalam beramal soleh, satu amal soleh berapa kita dapatkan? 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan dapat 10 pahala, ya, itu kaidah umumnya. Tapi untuk sedekah Allah telah mengatakan 700 kali lipat. Dan ini yang paling tinggi. Ada sebenarnya yang lebih tinggi, yaitu kesabaran, tapi ini tidak disebutkan. Sama dengan puasa, puasa bagian dari kesabaran, ini tidak disebutkan berapa, ya. Wasawmu li wa ana ajzi bihi. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak disebutkan berapa, tapi yang disebutkan nilainya, angkanya, termasuk yang paling tinggi adalah ibadah sedekah ini, 700 kali lipat. Allah menegaskan. Lalu yang mana itu pahala sedekah yang paling afdal? Bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi menurut hadis ini, ya, ini afdhalus shadaqat. Sebenarnya ini tergantung konteksnya, ya. Kalau kita mau kumpulkan dalil-dalil yang lain, maka sebenarnya ini tergantung konteksnya. Karena juga di antara dalil-dalil yang lain, sedekah yang paling afdal adalah kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, ya, kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan di antara hadis yang lain tentang sedekah yang paling afdal adalah juhdul muqil. Juhdul muqil artinya seorang yang bersedekah dengan susah payah. Dia muqil, dia sedikit hartanya, tapi dia upayakan apa yang bisa dia serahkan. Itu di antara sedekah yang paling afdal. Tapi dalam masalah perjuangan fisabilillah, ini tiga alokasi infak yang sangat direkomendasikan. Apa itu? Zillu fustatin fisabilillah. Kita buat kemah-kemah, rumah-rumah, tempat-tempat, ya. Fustat itu sebenarnya kemah, ya, kemah yang besar. Tapi maksudnya di sini kita buat tempat bernaung bagi para pejuang-pejuang fisabilillah. Jadi kita fasilitasi tempat-tempat, kemah-kemah, tempat untuk mereka bernaung. Karena para pejuang fisabilillah itu, mujahid fisabilillah itu kehidupan mereka apa adanya saja. Mereka pergi berjihad di satu tempat yang bukan tempat mereka, dan mereka tidak hidup di gedung-gedung yang mewah. Mereka hidup di alam terbuka. Tentu saja kadang cuaca dingin yang sangat mencekam, yang menusuk, mengharuskan mereka mencari tempat bernaung. Atau cuaca panas yang sangat terik, kadang mereka berjihad dalam suasana yang seperti itu, mereka butuh tempat bernaung. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan kondisi seperti itu untuk bersedekah. Kita tahu itu di antara kebutuhan mereka. Mereka butuh tempat bernaung. Para pejuang-pejuang agama Allah butuh tempat bernaung, maka kita fasilitasi, kita
bangunkan untuk mereka bangunkan untuk mereka tempat yang mungkin cuma seadanya saja, ya, dan dalam waktu yang terbatas mereka gunakan, tidak permanen. Kita bangunkan saja apa yang bisa mereka manfaatkan selama mereka berjihad fisabilillah. Berapa lama? Mungkin cuma 7 hari, mungkin 19 hari, mungkin 1 bulan, mungkin berapa bulan, dan mungkin sampai berapa tahun mereka gunakan, ya. Ini diantara penggunaan alokasi dana yang bagus, ya, fustat fisabilillah. Atau maniha khadim fisabilillah. Maniha, kita sewakan atau kita berikan khadim, kita bayarkan, sewakan, kita biayai, danai orang yang bisa menjadi khadim, pelayan fisabilillah. Karena mereka para pejuang butuh melayani, ya, butuh yang mengurus akomodasi mereka, konsumsi mereka, dan hal yang lain. Mereka mengeluarkan pemikiran, mereka menentukan fisik mereka, harta mereka, tapi tentu saja butuh pelayan-pelayan, ya. Makanya di antara penggunaan ketika ada tawanan itu diapakan dalam Islam? Kalau jihad kan salah satu hal yang hak kita miliki atau kita manfaatkan apa? Tawanan itu diapakan? Disiksa? Tidak, Islam tidak mengenal yang semacam itu. Apakan itu tawanan? Di antaranya adalah untuk menjadi pelayan-pelayan, ya. Anak-anak mereka dijadikan pelayan, melayani kebutuhan. Bahkan juga kadang kalau di antara mereka adalah seorang terpelajar dan sebagian kaum muslimin mungkin sudah lama waktu berjihad, ada anak-anaknya yang tidak ada urus, ya, tidak ada ajak, maka yang mereka itu disuruh untuk mengajarkan anak-anak kita, ya. Maka intinya butuh khadim, sehingga ketika ada yang mengatakan dana saya mau siapkan untuk menyewa, membiayai seorang yang bisa berkhadim, menjadi khadim fisabilillah. Ini diantara alokasi pendanaan yang bagus dalam fisabilillah. Makanya ini kalau ada laz, ya, atau lembaga mil zakat yang mau membantu perjuangan fisabilillah, ini diantara pengalokasian dana, pembagian, ya, ada untuk masalah fustatnya, ada masalah untuk tempat tinggal, tempat bernaung mereka, ada untuk dana menyewa para khadim, pelayan, maniha, ya. Walaupun maniha itu juga kadang diartikan sebagian kadang unta, ya, ini dalam masalah yang lain. Kadang unta maniha itu unta yang diberikan kepada orang lain untuk dia manfaatkan, ya, air susunya, memanfaatkan apa yang ada pada unta tersebut, setelah itu bisa dikembalikan lagi ketika sudah tidak dibutuhkan. Itu diantara maniha, ya. Tapi karena di sini ada kata-kata manihatu khadim, maka ulama kita mengartikan ini artinya pemberian. Maniha diartikan sebagai pemberian, memberikan khadim. Kita punya mungkin khadim yang berlebihan, yang lebih dari satu dan tidak terlalu kita butuhkan, kita hadiahkan kepada para mujahid fisabilillah. Yang ketiga adalah kita siapkan unta yang produktif, unta yang sudah besar, unta yang sudah dewasa, yang jika digauli oleh pejantan, yang unta jantannya bisa melahirkan dan bisa ada air susunya dan seterusnya. Ini pemanfaatannya tentu saja dalam persoalan konsumsinya. Kalau kita lihat pembagian ini, jadi ada persoalan dana infak kita untuk para mujahid untuk tempat tinggalnya, ada untuk pelayannya, ada juga untuk apa? Konsumsinya. Ya, ini diantara sedekah-sedekah yang afdal, dan bagaimana Nabi kita mengatur semuanya itu, memberikan motivasi bagi kita bahwa banyak sekali peluang-peluang amal-amal soleh ini, ya. Dan itu kalau kita lihat, ya, wiz kita dan lembaga-lembaga zakat yang ada itu
dan yang kita kirimkan kepada mereka dan yang kita sumbangkan. Ya, mungkin ada yang bilang kayaknya banyak sekali kita sumbang itu, lama sekali nih ya, sudah berapa lama kita sumbangkan, bertahun-tahun, dan selalu saja ada penggalangan dana. Kayaknya kira-kira diapakan itu ya? Banyak sekali sebenarnya yang mereka butuhkan ya, banyak sekali majal ya, banyak sekali pos-pos yang mereka butuhkan, dan ini insya Allah begitu disalurkan secara benar ya. Jadi, dan ada lagi yang belum disebutkan dalam hadis ini. Ini diantara penjelasan Nabi kita bagaimana memanfaatkan ya, bagaimana memanfaatkan harta kita untuk kita alokasikan pada jalan-jalan yang dicintai oleh Allah. Dan seperti yang kita sebutkan yang lalu, bahwa ini bagaikan kita ikut berjihad bersama mereka ya. Ini sambungan dari hadis yang lalu ya, man jahaza ghazian faqad ghaza ya, siapa yang menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh orang yang berjihad, maka dia bagaikan telah berjihad, walaupun dia tetap di rumahnya, tetap di negerinya, tetap di kampungnya, tidak ikut ke sana, tapi dia bagaikan mujahid fisabilillah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-1308. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna fatan, bahwasanya ada seorang pemuda min Aslam, dari kabilah Aslam, qal, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul ghazwa, saya mau ikut perang, walisa ma'i ma atajahazu bihi, saya mau perang, cuma masalahnya saya tidak punya persiapan yang bisa saya siapkan untuk perang. Maksudnya saya cuma punya fisik, keberanian, keinginan untuk berjihad. Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam jihad, kendaraan ya, dan yang lain-lainnya tidak saya miliki. Qal, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iti fulanan, datangi si fulan, fa innahu qad kana tajahaza, karena si fulan ini sudah sempat menyiapkan dirinya untuk pergi berjihad. Fa maridha, tapi ditakdirkan sakit, dia sudah siap-siap untuk pergi jihad tapi sakit. Fa atahu, maka didatangi, artinya dia sudah siap nih fasilitasnya, sudah siap hartanya dan jiwanya juga siap, tapi tiba-tiba uzur sakit. Tentu saja tidak bisa orang sakit, laisa 'alal marid haraj, ya tidak dosa kalau tidak pergi. Maka dia datangi. Faqal, lalu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukas salam, Rasulullah menitipkan salam untukmu. Wa yaqulu, seraya berkata, a'tinil ladzi tajahhazta bi, berikan kepada saya apa yang kamu sudah siapkan untuk pergi berjihad. Qal, lalu orang ini mengatakan, ya fulanah, wahai fulanah, dia panggil istrinya, dia bicara sama istrinya. A'tihil ladzi kuntu tajahhaztu bi, berikan dia apa yang sudah saya siapkan sebelumnya. Wala tahbisi anhu syai'a, jangan simpan-simpan apa yang sudah saya siapkan sebelumnya, kasih semua, berikan semua. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'a, demi Allah jangan kamu simpan sedikit pun dari apa yang telah saya siapkan sebelumnya. Fayubarak laka fihi, sehingga insyaallah Allah akan memberkahi laki untukmu fihi, pada harta tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab kita ini juga. Hadis yang ke-176. Ini masih awal-awal ini ya. Bab tentang siapa yang menunjukkan kebaikan dia akan mendapatkan pahalanya. Hadis 176. Kita ini sekarang hadis ke-1308. Ini enggak tahu tahun berapa ini kita bahas ya, mungkin tahun 2000. Padahal mungkin ingat.
Masih ikut Pak Ramli ya. Ini Pak Ramli termasuk yang insyaallah yang awal-awal ya. Karena rumahnya dulu di depan ya. Masih di depan bukan ini ya, masyaallah. Nah, karena itu kita bahas ulang ya. Ya mungkin pun yang pernah ikut mungkin sudah lupa-lupa ya. Ada berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis kita ini? Dalam hadis ini pertama dengan harta dan dengan jiwa. Dan kita sudah sebutkan bahwa kadang jiwa tidak mampu tapi harta bisa sampai. Tapi persoalan kadang jiwa siap tapi harta tidak ada, maka harta tidak sampai karena tidak ada memang, dan jiwa kita juga tidak sampai ya, karena ya tidak mungkin bisa kita ke sana kalau perjalanan jauh. Ya, sama dengan perang Tabuk yang Allah berikan wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak berdosa mereka-mereka yang datang kepada wahai Muhammad dengan penuh semangat mengatakan bawa kami juga. Mereka sangat mau pergi perang Tabuk, tapi perang Tabuk membutuhkan perjalanan sebulan dalam kondisi panas-panasnya. Mesti ada kendaraan, tapi kendaraan sudah habis. Padahal para sahabat sudah berjihad ya, para sahabat sudah berkorban. Abu Bakar sudah menghabiskan semua hartanya, Umar sudah menghabiskan setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf juga kurang lebih seperti itu. Utsman radhiyallahu anhu sudah menyiapkan 300.000 lebih ya, dan bagaimana jihad, tapi masih kurang juga belum. Lalu sebagian sahabat datang, tolong ikutkan juga saya Rasulullah, saya ingin juga pergi berjuang. Maka Rasulullah bilang la ajidu ma ahmilukum alaih, sayang sekali tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawa sana. Maka pulang menangis ya, berlinangan air mata ya. Bahkan Allah mengatakan tafidhu, fadha yafidhu, itu banjir air mata, sangat sedih mereka tidak pergi berjihad. Itu tidak dosa, tapi tidak bisa ikut walaupun tidak dosa. Yang dosa itu yang punya kemampuan tapi tidak mau ya, cari-cari alasan seperti orang munafik, dan itu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini. Ini anak muda ini juga seperti itu, mau sekali ingin berangkat dan mengatakan ya Rasulullah ini uridu al-ghazwa, saya sangat mau juga pergi, tapi saya tidak punya alat, tidak punya kendaraan, tidak punya fasilitas untuk itu. Jangan putus asa dulu, mudah-mudahan ada solusi. Cari orang yang sudah tidak mampu secara fisik tapi ada hartanya. Itu bisa ya, kita saling kolaborasi ya, kita saling bersinergi, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Anda punya harta tapi fisik Anda sudah tidak memungkinkan, saya punya fisik tapi harta kurang ya. Maka Nabi kita yang cerdas memanfaatkan ini, dan ini juga menunjukkan bagaimana kejelian Rasulullah dan bagaimana ketelitian beliau, tahu keadaan sahabatnya. Beliau bilang iti fulanan, datangi si fulan itu ya, si fulan dia itu sudah siap-siap sebenarnya, siap hartanya, siap juga fisiknya, tapi qadarullah sakit menjelang keberangkatan ya. Agar tidak sia-sia harta tersebut, datangi dia. Nah, ini menunjukkan seorang pemimpin harus berjiwa solutif ya, bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan dan memanfaatkan potensi masing-masing. Ini punya potensi harta, ini punya potensi fisik, saling dimanfaatkan ya untuk bisa kerjasama. Dia bilang datangi ya. Makanya jemaah sekalian, jangan kita cepat putus asa ya. Datangi dulu ya. Minta arahan murabbi istilah kita ya. Minta arah ustadz kita, minta arah pemimpin kita. Mudah-mudahan ada arahan. Jangan langsung berkesimpulan ya. Kan orang yang selalu cari alasan ya. Tidak bisa ya. Alhamdulillah ya. Apalagi kalau bilang alhamdulillah ya. Ini menangis sedih ya. Jadi umpama ya, kalau kita mau pergi tarbiyah tapi hujan
tidak ada motor ada, tapi tidak ada jas hujannya. Langsung ada alasan, ya. Ada alasan untuk dia pikir, tapi kan hujan ini, ya. Dan tidak ada jas hujan. Padahal mungkin ada orang rumahnya punya jas hujan, ya, yang bisa pinjamkan dia, dan kebetulan tidak keluar. Nah, itu kalau manajemennya Rasulullah, ya, pinjamkan atau pinjam ke sana, ya, cari. Dan Rasulullah tidak bilang tunggu saya pinjamkan. Rasulullah bilang apa? Datangi. Ini juga sebagai bentuk menguji kesungguhannya, sungguh-sungguh enggak dia mau pergi berjihad. Jangan-jangan cuma alasan saja, ya. Jadi bilang datangi itu. Disuruh dia yang datangi untuk meminta, ya, meminta harta tersebut. Jadi jangan terlalu cepat menyerah, ya, untuk satu perjuangan. Kita usahakan dulu, dan insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Walladzina jahadu lanahdiyannahum subulana. Orang yang punya mujahadah, dedikasi yang tinggi, kesungguhan, Allah akan buka jalan-jalan keluarnya, ya. Fa'atahu, maka orang ini karena memang begitu semangat, dia datangi dan mengatakan sudah ada arahan dari Rasulullah SAW, ya. Dan ini yang namanya apa? Syafaat. Ini syafaat, ya. Bayangkan kira-kira kalau orang ini datang langsung tanpa ada pesan dari Rasulullah, diterima atau tidak? Bilang minta hartamu, saya mau pergi jihad. Dia bilang siapa antum? Ya, siapa anda? Ya. Tapi ini ada wasiat khusus dari Rasulullah. Ini yang namanya apa? Syafaat. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang terbaik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi Rasulullah berikan arahan. Jadi Rasulullah bilang datangi. Bahkan Rasulullah bilang apa? Titip salam. Tadi ada Rasulullah bilang titip salam? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi orang ini bilang apa? Ada salam dari Rasulullah. Kira-kira bohong beliau atau tidak? Ya, dugaan baik kita tidak bohong, ya. Tapi mungkin tidak disebutkan dalam hadis. Atau tersirat, ya, boleh jadi tersirat, difahami, ya, datangi berarti Rasulullah titip salam. Karena masa langsung sebutkan hajat tanpa salam, ya, salam dulu, ya. Kalau kita mau ketemu orang, datangi orang, langsung bilang kasih saya, ya, siapa antum, salam dulu, ya, salam dulu sebelum masuk ke rumah orang, salam dulu sebelum menyampaikan hajat. Maka beliau bilang apa? Rasulullah SAW yukri'ukas salam, berikan ucapan salam kepadamu. Ini bilang, oh, Masya Allah, ini utusan Rasulullah, ya. Kalau utusan Rasulullah itu sama dengan Rasulullah, tidak pantas untuk ditolak permintaannya, ya. Yukri'ukas salam wa yaqul, tidak disebutkan di sini apakah sahabat itu menjawab atau tidak. Tapi ini kan ada dalam ilmu hadis namanya ikhtisarul hadis. Jadi jangan fahami bahwa hadis itu kisahnya itu hanya apa yang disebutkan. Kadang perawi tidak menyebutkan semua kisah secara lengkap. Tapi kita yakin bahwa sahabat ini ketika dibilang ada salam Rasulullah, apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Alaihi salam warahmatullahi. Kan Rasulullah yang titip salam, maka alaihi salam. Atau juga bisa adalah kita jawab untuk dia dulu, alaika wa alaihi assalam warahmatullahi. Dalam hadis pernah dua-dua begitu. Rasulullah menjawab langsung, ya, orang yang titip salam, atau Rasulullah ucapkan dulu salam kepada yang membawa salamnya dan juga kepada yang menitip salam. Jadi bisa alaihi salam, atau kita bilang alaika wa alaihi assalam warahmatullahi. Dan beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? Atinil ladzi tajahhazta bihi. Rasulullah bilang, apa yang kamu sudah siapkan untuk jihad tapi kamu tidak bisa, kasih semuanya saya. Semua itu berikan saya. Nah, ini agar harta itu tidak nganggur, ya, tidak terpendam, akhirnya tidak dimanfaatkan. Dia sudah tidak pergi berjihad karena sakit, lalu tidak ada juga yang manfaatkan. Padahal kalau dimanfaatkan, dia bisa tetap mendapatkan pahalanya, dan orang juga akan dapatkan pahalanya. Dan ini kecerdasan dalam ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bilang, berikan saya semua yang telah kamu siapkan.
Maka apa yang dilakukan orang ini? Orang ini begitu mendapatkan titipan Rasulullah, ya, beliau juga tidak ragukan orang ini, karena memang para sahabat itu sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma kunna nakdzib wa ma kunna najifu ma huwal kadzib. Kami ini para sahabat tidak pernah dusta dan tidak tahu yang namanya dusta itu gimana, ya. Sehingga begitu ada titipan salam seperti dan Anda bilang Rasulullah titip salam, dan Rasulullah bilang kasih semua hartamu itu yang kamu siapkan untuk jihad tapi kamu tidak sempat kasih semua saya, untuk sayalah yang pergi berjihad. Sahabat ini langsung menerima, ya, tanpa mengecek jangan-jangan kamu dusta, ya. Nah, itulah para sahabat yang dijamin kejujurannya. Maka apa yang dilakukan sahabat ini? Dia tidak langsung mengambilkan, tapi dia libatkan istrinya lagi. Dia bilang, ya fulana, wahai istriku, siapkan semua yang telah saya siapkan untuk berjihad. Apa kira-kira fungsinya nih? Kenapa bukan dia sendiri yang ambil? Kenapa? Istrinya yang simpan hartanya? Istri yang simpan harta kita siapa? Kita atau istri kita? Mungkin istri yang simpan semua, ya. Atau makna yang lainnya adalah beliau mau juga libatkan istrinya dalam perjuangan ini. Kalau beliau langsung yang ambil hartanya dan kasih sahabat itu yang minta, mungkin dia sendiri yang dapat pahala. Tapi dia inginkan istrinya juga terlibat dalam perjuangan, walaupun sekadar mengambilkan harta yang telah disiapkan itu. Maka beliau bilang, wahai fulana, dia sebutkan istrinya, nama istrinya, keluarkan semua harta yang saya sudah siapkan untuk berjihad. Dan beliau pesankan, jangan simpan sesuatu apapun. Semua yang saya sudah siapkan, barang-barangnya dan nominal nilainya itu semuanya keluarkan. Jangan simpan, ya, jangan bilang setengahnya saja, ya, 2/3 saja, semuanya dikeluarkan. Kenapa? Fayubarik laki fihi, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Dan memang betul, ya, akhirnya diberikan dan alhamdulillah berberkah. Ini jemaah sekalian, bagaimana saling ta'awun, ya, saling bantu membantu, tolong menolong, berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan. Jika kita tidak bisa terlibat langsung, maka jangan kita termasuk orang yang kikir dalam memfasilitasi orang yang melakukan kebaikan. Dan ini dikiaskan pada kebaikan apa saja. Tentu saja paling tinggi nilainya kalau jihad fisabilillah. Tapi setiap amal-amal soleh yang kita mungkin tidak bisa terlibat langsung, kita bukan orangnya di bidang tersebut, tapi kita tahu orang ini akan memanfaatkan dalam kebaikan-kebaikan, kita ingin juga bersekutu dalam kebaikan dan mendapatkan juga pahala, maka jangan kita ragu-ragu dalam memfasilitasi. Niscaya kita juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang terlibat langsung dalam kebaikan dan amal soleh tersebut. Ya, sekiranya ini dulu, ya, masih banyak sebenarnya di serisnya dan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.